Oke, di sini saya akan menjelaskan apakah motivasi. Motivasi menurut Malik adalah merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Sardiman, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Nah, dari pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Perspektif mengenal motivasi. Yang pertama, ada perspektif perilaku. Nah, di perspektif ini menekankan imbalan dan hukuman eksternal seiring rangsangan positif atau negatif atau peristiwa yang dapat memotivasi perilaku siswa. Contohnya gini, misalnya ada ketika guru terus melihat anak muridnya berprestasi. Dari berprestasi itu, nah terus misalnya seumpama dipuji. Nah, saat dipuji itu kayak sebuah pujian bermotivasi eksternal biar si anak ini termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Terus lanjut ke bagian 2, yaitu perspektif humanistik. Humanistik itu menekankan kemampuan pertumbuhan pribadi siswa. Nah, perspektif ini sangat erat hubungannya dengan teori Abraham Maslow karena terdapat kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi terhadap siswa gitu. Misalnya gini nih, faktor keamanan dari si siswa, kira-kira aman gak ini mereka dalam proses belajar. Terus misalnya faktor cinta dan rasa memiliki, nah terhadap sesama hubungan ke guru, terhadap sesama teman dan ke gurunya itu kayak gimana. Itu meningkatkan proses motivasi anak dalam belajar. Begitupun sampai aktualisasi diri mereka ketika mereka bisa mengerjakan sesuatu. Lanjut ke perspektif kognitif. Nah, menurut perspektif ini, siswa harus lebih banyak diberi kesempatan, tanggung jawab, serta mengendalikan hasil prestasi sendiri. Nah, karena gini, ini ada hubungannya dengan perkembangan si anak gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka diberikan kesempatan untuk mencoba bertanggung jawab serta mengendalikan hasil itu, mereka menjadi lebih tahu apa yang mereka harus lakukan ketika misalnya mereka menghadapi masalah-masalah yang di sekolah. Oke, lanjut ke perspektif sosial. Menurut perspektif ini membahas mengenai hubungan para siswa dengan guru yang mengacu pada hal positif atau tidak. Nah, hubungan antara guru ke murid maupun dari siswa ke siswa lainnya pun itu juga menjadi salah satu faktor penting buat motivasi si anak. Karena kenapa? Ketika mereka punya hubungan yang baik, otomatis cara belajar mereka pun akan baik. Namun ketika misalnya mereka punya lingkungan yang buruk, cara mereka untuk mempelajari sesuatu pun juga buruk. Oke, sekarang lanjut ke slide selanjutnya, itu proses prestasi. Jadi proses prestasi terhadap siswa itu terpicu oleh perspektif kognitif, dan itu menekankan proses yang paling penting terkait dalam prestasi belajar siswanya. Nah, pada bagian ini tuh ada proses strategi kognitif yang untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Nah, itu ada motivasi ekstrinsik yaitu eksternal dan intrinsik internal. Oke, untuk motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu biasanya sering melibatkan imbalan dan hukuman untuk menggapai sesuatu seiring berjalannya waktu. Nah, anak akan termotivasi untuk mendapatkan nilai yang baik. Ekstrinsik itu ya kita paham sendiri lah, itu lebih dari arah stimulus dari luar. Nah, sedangkan kalau untuk motivasi intrinsik itu mencondongkan motivasi internal dalam menggapai sesuatu. Nah, kalau misalnya untuk motivasi intrinsik ini lebih ke arah minatnya anak-anak. Jadi lebih menonjolkan minatnya si anak ini dalam belajar gitu. Nah, dalam motivasi intrinsik itu ada beberapa hal untuk
dia ngeksplor pertama itu penentuan nasib, kedua itu pengalaman dan aliran yang optimal, ketiga itu minat, dan keempat itu keterlibatan kognitif dan tanggung jawab berikutnya. Oke, yang pertama dulu penentuan nasib sendiri dan pilihan pribadi. Nah, dalam pandangan ini tuh siswa harus percaya bahwa mereka itu melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena keberhasilan internal maupun eksternal. Pengalaman dan aliran optimal. Istilah aliran merupakan penggambaran pengalaman hidup yang optimal. Aliran ini terjadi saat individu menghadapi tantangan yang tidak terlalu sulit ataupun terlalu mudah. Aliran sering terjadi jika seseorang mengembangkan penguasaan dan konsentrasi saat melakukan suatu kegiatan. Menurut Brophy, tahun 1998, hasil tingkat tantangan dan keterampilan yang dirasakan siswa itu menghasilkan hasil yang berbeda. Kemungkinan besar, aliran akan mengalir optimal ketika keterampilan dan tantangan itu tinggi. Sedangkan jika keterampilan tinggi namun tantangannya rendah, ia akan mengalami kebosanan. Jika keterampilan dan tantangan itu rendah, maka akan menghasilkan apatisme. Dan jika keterampilannya rendah sedangkan tantangannya itu tinggi, maka akan menghasilkan kecemasan. Contohnya, apatis itu misalnya dalam pelajaran matematika di kelas, saat diberikan soal yang cukup sulit, misalnya perkalian untuk anak kelas 3 SD. Sedangkan si siswa itu tidak punya keterampilan dalam matematika, dia sulit untuk mengerjakan soal tersebut, maka ia akan cenderung apatis. Kecemasan misalnya, siswa yang diminta lomba berpidato, namun dia tuh belum percaya diri dengan kemampuannya, maka ia akan mengalami kecemasan. Kebosanan misalnya dalam pelajaran menghitung anak kelas 1 SD. Dia sudah pandai berhitung, namun dia harus mengikuti teman-temannya yang lain yang belum bisa berhitung, maka ia akan mengalami kebosanan. Yang mengalir contohnya adalah kegiatan lomba menggambar. Siswa tersebut itu sudah suka dan pandai menggambar, maka ia akan merasa nyaman dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada minat. Minat ini dibagi menjadi dua, minat individu dan minat situasional. Minat individu merupakan kemampuan yang dibawa oleh individu tersebut. Sedangkan minat situasional adalah yang dihasilkan oleh aspek-aspek tertentu dalam kegiatan. Contoh dari minat individu adalah siswa menyukai mata pelajaran fisika karena dia memiliki kemampuan dalam bidang fisika. Dan ia juga memiliki prestasi dan nilai-nilai yang bagus dalam mata pelajaran tersebut. Sedangkan minat situasional, contohnya itu ketika ia menyukai pelajaran fisika, itu bukan karena nilai yang ia miliki, tetapi karena bagaimana pembawaan gurunya ketika menjelaskan di kelas. Cara guru fisika mengajar tersebut adalah yang membuat siswa tersebut menjadi suka terhadap pelajaran fisika. Berikutnya, keterlibatan kognitif dan tanggung jawab diri. Pilis dan kawan-kawan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terlibat secara kognitif dan bertanggung jawab atas pembelajaran. Maksudnya, siswa di sini dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia pelajari, bukan hanya untuk lulus dari sekolah, melainkan ia dapat menerapkannya di kehidupan, terutama dalam bidang yang ia minati. Contohnya, misalnya, seorang siswa ingin menjadi seorang atlet, maka dalam belajar di sekolah, terutama pelajaran olahraga, ia harus dapat mengikuti pelajarannya dengan baik. Ia harus paham bagaimana teknik-teknik dalam berolahraga. Misalnya, seorang sepak bola, ia bagaimana cara bermainnya, aturan-aturan dalam permainan, dan lain sebagainya. Agar ketika nanti siswa tersebut menjadi atlet, ia sudah paham apa saja yang perlu dilakukannya dari pelajaran dia di sekolahnya. Imbalan motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan dapat mempengaruhi kemampuan siswa. Contohnya itu,
Siswa yang sudah memiliki minat seni yang kuat dan tidak mengharapkan imbalan lebih sering menggambar daripada siswa yang memiliki minat seni yang kuat, tetapi mereka mengetahui jika akan diberi imbalan untuk menggambar. Saat imbalan terikat dengan kompetensi, maka motivasi dan minat cenderung meningkat. Saat tidak terikat dengan kompetensi, mungkin tidak akan meningkatkan motivasi dan bahkan dapat mengurangi jika imbalan ditiadakan. Contohnya, ketika siswa dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, gurunya memberikan pujian atas hasil pekerjaannya. Pujian tersebut dapat menjadi motivasi untuk dia mengerjakan tugas dengan lebih baik ke depannya. Namun jika guru tersebut memberikan hadiah berupa bintang, misalnya, maka motivasi dalam mengerjakan tugas itu cenderung berkurang. Atau ketika guru tidak memberi bintangnya kembali, maka motivasi dalam diri siswa untuk mengerjakan tugas itu tidak ada. Selanjutnya, pergeseran pengembangan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebagian besar motivasi intrinsik akan mengalami pergeseran ke motivasi ekstrinsik ketika siswa naik ke kelas yang lebih tinggi. Saat siswa naik kelas dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum, motivasi intrinsik mereka menurun. Pengembangan motivasi intrinsik ini akan mengalami pergeseran ketika siswa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi kelas, maka semakin menurunnya motivasi intrinsik siswa tersebut dan meningkatnya motivasi ekstrinsik. Penyebab siswa mengalami penurunan motivasi intrinsik dan meningkatnya motivasi ekstrinsik ini adalah karena mereka semakin berpendapat bahwa sekolah itu membosankan dan juga fokus mereka yang untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Di sekolah dasar, mereka masih belajar sambil bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun ketika memasuki sekolah menengah, siswa tersebut merasakan lebih kompetitif, lebih formal, dan lebih evaluatif dibanding sekolah dasar. Siswa lainnya terlihat lebih kompetitif dalam belajar, maka ia turut membandingkan dirinya dengan siswa lain sehingga ia belajar untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada atribusi. Jadi, teori atribusi ini menyatakan bahwa individu termotivasi untuk menemukan penyebab performa dan perilaku sendiri. Nah, menurut Graham ini, jadi di satu sisi teori atribusi mengatakan siswa bagaikan ilmuwan intuitif berusaha untuk menjelaskan penyebab dibalik yang terjadi. Misalkan kayak biasanya atribusi ini tuh terjadi ketika pencarian penyebab dan penjelasan yang paling mungkin itu dimulai karena ada kejadian yang tak terduga atau biasanya berakhir karena kegagalan. Jadi dia ada untuk mencari penyebab kenapa sih dirinya seperti ini gitu. Nah, menurut Bernard Weiner ini mengidentifikasikan 3 dimensi atribusi kausal. Yaitu pertama ada locus, apakah penyebabnya bersifat internal dan atau eksternal bagi si individu ini. Yang kedua ada stabilitas, sejauh mana penyebabnya bersifat sama atau berubah. Yang ketiga itu ada pengendalian, sejauh mana individu dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, contohnya ini aku akan beri contoh yaitu pada 2 siswa yang mendapatkan nilai ulangan yang sama gitu. Nilai ulangannya ini jelek gitu atau rendah. Tetapi atribusi mereka terhadap kegagalan atau penyebab kenapa nilai ulangan ini jelek itu berbeda atribusinya. Nah, yang pertama, siswa pertama ini jadi dia mencari alasan kenapa sih dia itu gagal gitu. Nah, setelah dicari ternyata menurut analisanya kegagalan ini tuh terjadi karena dirinya sendiri. Yaitu dari faktor stabilitasnya itu tidak stabil, yang dimana dia merasa kalau misalkan dia tuh kurang belajar atau dia kurang waktu belajarnya. Nah, sehingga
dia merasakan bahwa kegagalannya ini adalah faktor internal, tidak stabil, tetapi dapat dikontrol karena dia tidak menyalahkan gurunya atau yang lain-lainnya gitu. Nah, pada murid pertama ini, jika faktornya bisa dikendalikan, karena faktornya tadi kan karena dia kurang belajar dan segala macamnya, akhirnya dia bisa dikendalikan. Nah, dan dia masih punya harapan untuk masa depan gitu. Tetapi dia harus mengatasi harga dirinya yang turun. Jadi akhirnya dia membuat suatu harapan yang baru dan menetapkan tujuan yang baru untuk meningkatkan motivasi untuk dapat lebih baik lagi pada ulangan berikutnya atau dirinya. Nah, yang siswa ini lakukan adalah misalkan dia mengikuti les atau belajar lebih giat atau semakin lama waktu belajarnya dan sebagainya macam gitu. Nah, lalu yang kedua, ini ada siswa yang buruk juga sama nilainya sama yang pertama, tetapi atribusinya berbeda dengan yang pertama gitu. Jadi dia merasa menganalisa bahwa kegagalannya ini adalah faktor dari internal, tetapi faktor internal ini dia merasa bahwa kurangnya kemampuan gitu. Jadi sehingga dia stabil dan faktor dari stabil ini tidak terkendali. Faktor stabil, jadi dia karena dia merasa kegagalannya internal, sehingga harga diri dia terluka gitu. Jadi dia ngerasa kalau kemampuannya itu emang segini. Jadi harga diri dia terluka dan dia stabil. Stabil ini jadi dia melihat masa depan itu suram gitu. Karena dia ngerasa kemampuannya segitu, ya dia nggak punya masa depan nggak punya harapan masa depan yang bagus kayak gitu. Nah, lalu dia tidak terkendali, dia merasa malu dan terhina. Apalagi guru dan orang tuanya ini mengatakan bahwa dia kasihan sama anak ini gitu. Nah, di sini adalah memperkuat keyakinan bahwa si anak ini tidak kompeten. Akhirnya dengan rendahnya harapan untuk berhasil, harga diri rendah, dan suasana hati tertekan, si siswa kedua ini lebih memilih untuk memutuskan sekolah daripada untuk membangun motivasi kembali seperti anak nomor 1 ini. Lalu ada strategi untuk membantu siswa seperti Susan ini dalam mengubah atribusi mereka gitu. Biasanya psikolog pendidikan ini sering merekomendasikan memberikan serangkaian rencana pengalaman prestasi kepada siswa saat teladan gitu. Nah, jadi yang pertama ini strateginya adalah berkonsentrasi pada tugas yang mereka lakukan daripada khawatir gagal. Lalu yang kedua, mengatasi kegagalan dengan menelusuri kembali langkah mereka untuk menemukan kesalahan. Atau lebih menganalisis masalah untuk menemukan pendekatan lain seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kaitkan kegagalan mereka untuk kurangnya upaya dan bukan karena kurangnya kemampuan. Jadi kayak tadi yang pertama itu ketika kita tahu siswanya itu kemampuannya seperti itu, cobalah untuk tidak mengaitkan kegagalan mereka itu karena kurangnya kemampuan gitu, tapi karena kita harus mengaitkan, "Coba kamu kayaknya kurang belajar," atau apa gitu. Sehingga si siswa ini ada motivasi lagi dalam dirinya untuk lebih semangat belajar seperti itu. Lalu ada penguasaan motivasi dan pola pikir. Jadi penguasaan motivasi ini adalah respon berorientasi tugas terhadap keadaan sulit atau menentang yang berfokus pada strategi pembelajaran dan proses pencapaian daripada hasil. Nah, menurut perkembangan psikolog Valence Henderson dan Carol Dweck, dia menemukan bahwa anak-anak tuh sering menunjukkan dua tanggapan yang berbeda terhadap keadaan sulit atau menantang. Jadi anak-anak ini
yang menampilkan penguasaan motivasi memiliki ciri-ciri yang berorientasi pada tugas, alih-alih berfokus pada kemampuan mereka dan berkonsentrasi pada strategi pembelajaran dan proses. Tetapi untuk pencapaian daripada hasilnya. Nah, yang pertama ini ada anak yang orientasinya itu tidak berdaya. Jadi orientasi tidak berdaya ini adalah tanggapan terhadap tantangan dan kesulitan saat individu merasa terjebak oleh kesulitan dan mengatribusi kesulitan itu untuk kurangnya kemampuannya. Biasanya anak ini tuh mengatakan seperti hal ini, aku tidak terlalu pintar dalam hal ini, atau dia berkata aku tidak bisa. Dan biasa juga anak ini tuh sering tidak memperhatikan instruksi guru, atau ketika tidak meminta bantuan bahkan saat itu diperlukan gitu. Dan dia tidak responsif terhadap nasihat guru dan sebagai macamnya gitu. Sebaliknya, ketika anak-anak dengan penguasaan orientasi ini sering menginstruksi dirinya untuk memperhatikan dan untuk berpikir dengan hati-hati, mengingatkan strategi yang terbukti. Jadi mereka tuh berhasil dalam situasi sebelumnya gitu. Karena mereka lebih sering melaporkan merasa tertantang, bersemangat dengan tugas-tugas sulit. Tapi kalau yang tadi yang orientasinya tidak berdaya, mereka itu lebih sering gitu dengan merasa cemas dan memperburuk performa mereka sendiri seperti itu. Lalu hal lain dalam motivasi ini terkait dengan memilih orientasi penguasaan atau orientasi pada performa. Apa sih orientasi pada performa? Jadi orientasi pada performa ini fokus pada kemenangan daripada hasil prestasi. Jadi orientasi performa ini sukses diyakini dari hasil dari menang gitu. Jadi anak-anak dengan orientasi performa ini fokus pada menang bukan pada hasil prestasinya. Sehingga mereka percaya bahwa sukses adalah hasil dari menang. Apakah ini berarti bahwa anak-anak berorientasi penguasaan tidak suka dengan menang? Dan anak-anak berorientasi performa tidak termotivasi mengalami efikasi diri yang berasal dari kemampuan, kayak menerima pujian berdasarkan prestasi? Tidak. Jadi gini, namun penekanan atau tingkatannya itu untuk individu berorientasi penguasaan, menang bukanlah segalanya, karena individu ini berorientasi performa, mengembangkan keterampilan dan efikasi diri lebih mendasar daripada menang gitu. Lalu selanjutnya ada pola pikir. Jadi menurut konsep Dweck yang mengacu pada pandangan individu, kognitif mengembangkan diri. Individu memiliki salah satu dari dua pola pikir. Yang pertama itu ada pola pikir tetap. Jadi di mana mereka itu mempercaya bahwa kualitas mereka diukir di batu dan tidak dapat diubah. Itu namanya pola pikir tetap. Yang kedua itu ada pola pikir berkembang. Itu dimana saat mereka percaya bahwa kualitas dapat berubah dan diperbaiki jika mereka usaha. Jadi dalam bukunya si Dweck ini, mindset ini menyatakan bahwa bukunya itu yang judulnya mindset maksudnya, menyatakan bahwa pola pikir individu ini mempengaruhi apakah mereka akan optimis atau pesimis, membentuk tujuan mereka dan seberapa keras mereka akan berusaha untuk mempunyai tujuan tersebut, dan dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan dalam kehidupan mereka, termasuk kayak prestasi, keberhasilan di sekolah dan olahraga gitu. Jadi Dweck ini mengatakan bahwa pola pikir itu mulai dibentuk seiring dengan anak-anak yang berinteraksi dengan orang tuanya, guru atau pelatihnya, yang sendiri memiliki pola pikir tetap atau pola pikir berkembang gitu. Selanjutnya, efikasi diri.
Seperti yang dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1997, bahwa individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan berusaha lebih keras dalam mencapai prestasi, memiliki fleksibilitas tinggi dalam strategi pencarian solusi, dan lebih akurat dalam evaluasi atas kualitas prestasi yang dicapai. Maksudnya yaitu, ketika keyakinan individu yang ditandai dengan keyakinan yang melakukan sesuatu hal yang baik dan berhasil, efikasi diri itu mempengaruhi ke perilakunya serta keberhasilan individu itu sendiri. Contohnya, jika dia memiliki efikasi diri yang tinggi, biasanya anak-anak murid itu akan cenderung mengatakan atau meyakini kalau saya yakin bahwa saya akan mampu menguasai materi ini dan saya akan mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Namun, kalau misalkan dia punya efikasi yang rendah, sebaliknya, maka dia akan lebih cenderung untuk menghindari apa yang dihadapinya. Khususnya kayak misalkan hal-hal yang menantang atau yang sulit, itu pasti akan dihindari sama mereka yang memiliki efikasi diri yang rendah. Ada penetapan tujuan, perencanaan, dan pengawasan diri. Di poin pertama itu ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Contoh di tujuan jangka panjang itu misalkan, saya ingin mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi. Di tujuan jangka pendeknya, contohnya dia akan melakukan perencanaan kayak mengulang lagi mata pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru di kelas, terus mengerjakan tugas dengan baik, terus juga mengisi soal-soal latihan UN kayak ketika dia try out atau buku-buku panduan kumpulan bank soal UN-nya. Nah, di tujuan jangka pendek itu, seorang murid itu juga harus fokus kepada tujuan jangka pendeknya, karena tujuan jangka pendek itu membantu siswa melalui kemajuan mereka agar lebih baik dari tujuan jangka panjangnya. Terus juga kayak ini di tujuan jangka pendek itu tuh kayak lebih berkomitmen agar mereka itu bisa mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya itu sehingga mereka mendapatkan hasil yang sesuai dan baik gitu. Nah, ada tujuan jangka Lalu selanjutnya ada tujuan menantang. Tujuan menantang itu maksudnya tujuan yang dibuat berbeda, yang mana tujuan ini itu keluar dari zona nyaman, tapi masih bisa memiliki kemampuan itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada tujuan pribadi. Tujuan pribadi itu, kalau misalkan kita itu mau mencapai sebuah keberhasilan, tentu seorang siswa itu harus memiliki sebuah tujuan pribadinya. Misalkan kayak membaca buku, menjadi siswa teladan, yang mana tujuan-tujuan ini itu ditunjukkan untuk diri dia sendiri. Terus juga ada perubahan, perkembangan, dan penetapan tujuan. Nah, ketika seorang itu mengalami perubahan dalam berkembang, maka penetapan tujuannya juga akan ikut berubah. Misalnya ketika tadinya anak SMA dengan tujuan masuk PTN, setelah masuk PTN atau ke universitas yang dia mau itu, dia itu akan menetapkan tujuan yang akan menjadi tujuan dia ketika nanti dia masuk ke dunia kerja. Kayak misalnya sebagai apa dan di mana nantinya gitu. Begitu pula seterusnya sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan efikasi diri siswa. Di poin pertama ada ajarkan strategi khusus. Misalnya, siswa diberi tugas merangkum untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah, ketika seorang siswa itu sudah memahami sebuah materi yang sudah diberikan, maka dia akan lebih percaya diri ketika menjawab soal atau menjawab pertanyaan dari guru, atau juga ketika dia membantu teman yang untuk mengerjakan tugas gitu. Terus ada membimbing siswa dalam menetapkan tujuan. Nah, di sini itu membantu siswa untuk membuat sebuah rencana untuk mereka agar sesuai dengan apa yang mereka tuju. Lalu ada pertimbangan penguasaan. Di pertimbangan penguasaan ini itu melihat siswa dari performa yang sesuai dengan yang mereka lakukan. Jadi apa adanya. Jadi seorang guru itu kayak memberikan apresiasi kepada muridnya itu sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan gitu, tanpa melebih-lebihkannya.
Selanjutnya ada kombinasikan latihan strategi dengan tujuan. Misalnya nih, agar murid dapat dengan mudah menyerap sebuah pelajaran, seorang guru menggunakan strategi dengan cara debat aktif di dalam kelas. Nah, debat aktif itu sendiri itu untuk mencari argumentasi dalam sebuah pemecahan masalahnya, serta juga bisa menjadi stimulus kemampuan dalam berpikirnya. Lalu ada berikan dukungan pada siswa. Memberikan sebuah dukungan positif itu dapat meningkatkan efikasi diri mereka dan meningkatkan motivasi untuk bangkit apabila mereka mengalami sebuah kegagalan. Lalu ada bantu siswa percaya pada kemampuan kognitif mereka. Nah, di sini itu ketika ada seorang anak yang gagal, maka tugas dari seorang guru yaitu membantu anak tersebut untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membantu agar lebih termotivasi. Selanjutnya ada harapan. Harapan itu adalah sebagai bentuk dasar dari sebuah kepercayaan akan sesuatu yang dimau. Misalnya nih di sini ada harapan siswa. Contohnya kayak ketika misalkan siswa itu mengikuti sebuah perlombaan, maka siswa itu akan berusaha dengan keras untuk bisa menjadi juara di perlombaan itu sesuai dengan harapannya. Nah, ketika seorang siswa itu mengetahui harapan guru yang menyimpan harapan tinggi kepadanya itu, maka itu yang nantinya akan membuat seorang siswa itu menjadi lebih bersemangat, merasa lebih dihargai, terus juga meningkatkan taraf kinerjanya si seorang siswa itu ketika dia sedang berusaha untuk menjadi seorang juaranya nanti, kayak mendapat dorongan semangat gitu. Selanjutnya ada nilai dan tujuan. Kita lihat dari nilai kedisiplinan. Seorang siswa itu tidak boleh menyontek, tawuran, bolos, karena itu adalah tindakan yang tidak baik atau kurang baik dilakukan. Nah, dengan tujuan agar terciptanya perilaku murid yang disiplin, terus menjadi pribadi murid yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, terus bertanggung jawab, serta perilaku tertib dan patuh atas apa yang sudah menjadi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Motif sosial. Motif sosial itu adalah kebutuhan dan keinginan yang dipelajari melalui pengalaman dengan dunia sosial. Kebutuhan sosial siswa tercermin dalam keinginan mereka untuk menjadi populer dengan rekan sebaya, memiliki teman-teman dekat, dan daya tarik kuat mereka rasakan kepada seseorang yang mereka cintai. Jadi, motif sosial ini sebagai penggerak atau dorongan dari individu. Motif yang dipelajari melalui kontak atau hubungan dengan orang lain yang menjadi dasar individu berbuat sesuatu terhadap orang lain, baik itu perbuatan negatif atau positif. Adanya kepedulian sosial pada siswa juga akan mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang memiliki keinginan untuk mendapatkan banyak teman. Nah, lalu si anak tersebut berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan teman yang banyak. Maka akhirnya ia pun menemukan cara, yaitu dengan berperilaku sosial. Berperilaku sosialnya itu membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan atau sedang butuh bantuan. Maka dari itu, dari dia berperilaku sosial itu, dia bisa mendapatkan banyak teman. Hubungan sosial. Hubungan sosial itu adalah hubungan siswa dengan orang tua, rekan sebaya, dan teman-teman yang memiliki dampak besar pada kehidupan mereka. Hubungan sosial juga adalah interaksi mereka dengan guru, mentor, dan yang lainnya, yang juga dapat sangat mempengaruhi prestasi dan motivasi sosialnya. Lalu di sini ada penelitian hubungan antara orang tua dan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu ada karakteristik demografi. Karakteristik demografi adalah orang tua yang berpendidikan memadai akan lebih berpengaruh pada motivasi belajar anaknya. Nah, si anaknya itu akan lebih mudah mendapatkan pendidikan yang baik dan akan lebih termotivasi. Namun, jika orang tuanya memiliki pendidikan yang kurang memadai, maka si anak pun akan memiliki pendidikan yang kurang memadai juga.
karena kurangnya mendapatkan motivasi dari orang tuanya tersebut. Nah, bukan hanya itu, jika ada seseorang anak yang tinggal dengan orang tua tunggal dan orang tuanya itu sangat sibuk misalkan dengan pekerjaannya. Nah, jadi menyebabkan kurangnya kepedulian pada si anak, maka anak itu pun akan mengakibatkan prestasinya itu jadi lemah. Lalu yang kedua itu ada praktik pengasuhan anak. Nah, dalam praktik pengasuhan anak ini, peran orang tua sangat penting karena akan dapat menghasilkan peningkatan motivasi dan prestasi pada anak. Praktik pengasuhan anak ini juga harus dengan praktik yang positif tentunya. Contohnya seperti orang tua yang memberikan sebuah tantangan untuk meningkatkan kemampuan si anak. Tapi sebelum melakukan praktik itu, orang tuanya itu harus mengetahui terlebih dahulu udah sampai mana sih gitu kemampuan anaknya itu, terus apa yang kurang. Nah, selain itu, orang tua juga harus memberikan dukungan dan motivasi terhadap anak. Dan orang tua juga harus selalu memberikan emosional yang positif dan menjadi model bagi anak tentunya dengan berperilaku yang positif. Lalu yang ketiga ada penyediaan pengalaman spesifik di rumah. Penyediaan pengalaman ini biasanya sering dilakukan pada anak yang belum bersekolah. Contohnya, misalkan seperti orang tua yang mengajarkan anaknya untuk membaca dan menulis. Nah, jadi dari situ orang tuanya itu di rumahnya itu menyediakan bahan bacaan dan alat-alat untuk menulis. Gunanya untuk apa? Agar nanti ketika si anak bersekolah, ia sudah bisa melakukan hal yang telah diajarkan oleh orang tuanya tersebut, dan tentunya si anak itu telah berpengalaman ketika nanti ia belajar di sekolah. Lalu yang keempat ada rekan sebaya. Rekan sebaya ini dapat mempengaruhi motivasi siswa juga. Contohnya seperti ada seorang siswa yang lebih mempunyai banyak teman. Nah, biasanya si siswa itu tuh dia itu memiliki keterampilan sosial yang baik dan sering melakukan hal-hal yang positif di sekolah. Contohnya yang banyak teman tuh kayak ya dia tuh pinter lah intinya, jadi banyak yang deketin. Nah, siswa yang kayak gitu tuh biasanya itu lebih termotivasi untuk berprestasi. Jadi kan biasanya orang-orang yang banyak temennya, yang memiliki keterampilan sosial, biasanya itu tuh kan orang-orang yang pinter lah. Beda halnya dengan siswa yang tidak terlalu memiliki banyak teman. Nah, kalau yang tidak mempunyai banyak teman ini, yaitu bakal beresiko dalam prestasinya dan cenderung tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Makanya orang-orang yang dia suka menyendiri kayak gitu, yang gak ada temennya, dia tuh suka termasuk kurang motivasi dalam belajar, jadi kurang berprestasi lah. Yang kelima ada guru. Nah, guru sangat penting juga dan sangat berperan penuh dalam prestasi belajar siswa. Namun biasanya seorang siswa yang memiliki prestasi yang buruk di sekolah, yaitu mempunyai interaksi negatif dengan gurunya, kayak dia tuh gak suka gaya belajar gurunya, atau dia tuh benci sama guru tersebut karena pelajarannya membosankan. Dan menurutnya itu bisa saja menurutnya itu si guru itu tuh tidak menyenangkan. Atau bisa jadi si siswanya itu menganggap bahwa gurunya itu tidak pernah memperdulikan dia, malah fokus dengan yang, karena dia suka ada tuh guru yang suka sama murid-murid yang pintar aja, jadi setiap apa-apa tuh yang lagi belajar tuh ditanyanya yang pintar aja, padahal yang murid-murid yang kurang pintar itu yang harus lebih diasah lagi otaknya gitu, yang harus lebih diperhatikan, jadi bukan hanya pintar doang gitu loh. Nah, itu tuh guru yang kayak gitu tuh bisa menyebabkan siswanya itu motivasi belajarnya itu menurun. Nah, namun motivasi belajar siswa itu bisa dioptimalkan dengan gurunya itu selalu memberikan dukungan kepada siswanya dan menjadikan proses belajar mengajarnya itu dengan semenarik mungkin. Atau gurunya juga bisa
memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada siswanya gitu. Lalu yang terakhir ada guru dan orang tua. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru juga bisa selalu memberitahu kepada orang tua tentang perkembangan anaknya, agar nanti ketika di rumah si orang tuanya itu dapat membantu melatih anak-anaknya tersebut untuk mencapai tingkat prestasinya yang lebih tinggi. Jadi kayak misalkan dia susah nih diatur di sekolah, dia susah dalam pelajaran ini gitu. Nah, jadi nanti gurunya itu bilang ke orang tuanya kalau anaknya itu susah dalam belajar ini, nanti dilatih lagi sama orang tuanya di rumah, kayak gitu. Konteks sosio-kultural. Selain mengenali keragaman prestasi yang ada dalam setiap kelompok budaya, juga penting untuk memisahkan antara perbedaan dan kekurangannya. Nah, guru juga harus mengakui dan menghargai kemajemukan dalam kelompok budaya, dan harus berhati-hati untuk membedakan pengaruh status sosial ekonomi dari orang-orang etnis. Perbedaan prestasi yang lebih erat terkait dengan status sosial ekonomi daripada etnisitas. Kualitas sekolah bagi banyak siswa miskin itu sosioekonominya itu lebih rendah dari rekan sebaya berpenghasilan menengah mereka. Jadi ada nih menurut beberapa studi itu yang mengatakan bahwa status sosial ekonomi itu dapat meramalkan prestasi yang lebih baik daripada etnis atau budaya. Ada siswa yang berpendapatan, keluarganya itu berpendapatannya itu menengah, bahkan pendapatannya tinggi. Nah, dia itu akan cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih baik karena adanya fasilitas-fasilitas untuk belajar yang memadai. Namun, siswa dengan orang tua yang pendapatannya rendah itu dia akan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena kurangnya fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Contohnya itu kayak di Indonesia bagian timur. Nah, di sana kan kebanyakan si orang tuanya itu kan bekerja sebagai buruh dan petani. Nah, maka dari itu untuk pendidikannya itu untuk anak-anaknya di sekolah di sana juga kan fasilitasnya masih kurang. Fasilitas seperti buku-bukunya kurang lengkap, alat tulisnya, pencahayaan, meja belajarnya itu juga kan belum sebagus di kita. Nah, kalau kayak yang di kita itu udah fasilitasnya udah lengkap, udah ada komputer, udah ada laptop, udah ada handphone. Nah, jadi kan si anak itu terdukung gitu loh dari fasilitasnya itu untuk belajarnya itu. Jadi anak itu jadi semangat lah buat belajarnya. Nah, biasanya juga siswa yang orang tuanya itu memiliki pendapatan menengah atau tinggi itu, dia itu cenderung mempunyai harapan yang tinggi juga. Jadi kalau emang dia orang punya itu dia jadi bikin plan nih, nanti dia pas sudah sukses itu dia mau bikin gedung, mau bikin rumah sakit, mau punya lahan yang luas. Jadi dia bisa bebas lah, soalnya uangnya udah ada gitu kan. Jadi dia tinggal memilih. Nah, tapi kalau orang tuanya memiliki penghasilan rendah itu, dia itu nggak bakal mikir ke sana gitu, nggak bakal memiliki harapan yang tinggi. Dia itu pasti mikirnya gini, nanti juga saya ujung-ujungnya jadi kayak orang tua saya gitu, kerjanya jadi tani, jadi buruh. Karena dia itu motivasi belajarnya itu kurang, jadi dia kurang ada semangat lah untuk belajar karena karena penghasilan orang tuanya itu kurang. Terus yang kedua itu ada siswa memiliki harapan rendah untuk sukses. Nah, siswa yang memiliki harapan rendah untuk sukses itu mengacu pada sindrom kegagalan. Yang dimana sindrom kegagalan ini kan siswa berprestasi rendah gagal. Jadi siswa itu cenderung mudah menyerah pada
kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Beda dengan siswa yang berprestasi rendah. Kalau misalnya siswa yang berprestasi rendah itu sebenarnya dia itu punya kemampuan gitu. Cuma dia hanya kurang berprestasi kayak gitu. Mungkin kurang tersalurkan atau apa. Tapi kalau misalnya siswa berprestasi rendah gagal, itu biasanya tuh terjadi karena usaha yang setengah-setengah gitu. Jadi siswanya itu sering ngerjain tugas dengan setengah hati, terus males-malesan gitu, dan dia itu cepet nyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi ketika dia sedikit menghadapi tantangan aja, dia itu udah nyerah gitu, mudah nyerah. Makanya siswa memiliki harapan rendah untuk sukses itu cenderung mereka yang mudah nyerah ketika menghadapi tantangan. Kemudian, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan motivasi siswa dengan cara atau dengan metode pelatihan ulang kognitif. Jadi kayak pelatihan strategi gitu. Gimana caranya supaya siswa itu kalau misalnya belajar nggak malas-malasan lagi, kalau misalnya ngerjain tugas nggak setengah-setengah hati lagi kayak gitu. Jadi itu yang namanya pelatihan ulang kognitif. Misalnya bisa dengan motivasi kita memberikan motivasi belajar supaya siswa tersebut ketika mengerjakan tugas itu dengan senang hati gitu. Terus atau misalnya strategi-strategi lainnya kayak gitu. Pada saat ini kita akan membahas tentang siswa berprestasi rendah dan siswa yang memiliki harapan rendah untuk sukses. Yang pertama itu siswa berprestasi rendah. Brophy 1998 mendeskripsikan tentang siswa yang berprestasi rendah dengan harapan rendah untuk sukses. Nah, kita sebagai pendidik atau pendamping, kita bisa melakukan beberapa hal agar siswa yang berprestasi rendah itu bisa berhasil. Yang pertama itu, kita harus meyakinkan siswa tersebut secara konsisten. Kita yakinin siswa yang berprestasi rendah itu bahwa mereka itu sebenarnya dapat memenuhi tujuan dan tantangan yang telah ditetapkan oleh mereka. Jadi contohnya itu misal siswa berprestasi rendah yang ada di kelas 6 SD. Nah, siswa berprestasi rendah tersebut memiliki tujuan kan, entah nilainya mau lulusan yang baik kayak gitu, terus sukses dalam ujian-ujiannya, terus lancar UN-nya gitu, terus bisa mendapatkan sekolah lanjutannya atau SMP yang baik juga kan. Nah, kan itu pasti tujuan mereka. Nah, pasti kan untuk mencapai tujuan tersebut ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Misalnya tantangannya itu harus rajin belajar, terus harus rajin-rajin latihan soal kayak gitu. Kalau misalnya untuk pelajaran matematika harus rajin soal, untuk pelajaran IPA kayak gitu harus benar-benar banyakin latihan soal. Nah, kita tuh harus meyakinkan gitu. Kita harus meyakinkan mereka bahwa sebenarnya mereka itu dapat memenuhi tujuan dan tantangan tersebut kayak gitu. Terus yang kedua itu memberi bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Nah, tadi kan udah ada tujuan dan tantangannya apa aja. Nah, kita sebagai pendidik atau pendamping, kita memberi bantuan gitu. Kita memberi bantuan dan dukungan bisa dalam hal misalnya kalau di kelas 6 SD gitu, mau menjelang UN atau mau menjelang ujian-ujian gitu. Nah, itu kan biasanya ada penambahan materi abis kelar sekolah, terus kita masuk kelas lagi gitu. Ada tambahan materi dari guru, entah latihan-latihan soal supaya persiapan kita untuk UN dan lain-lain. Nah, itu
bisa sebagai bantuan dan dukungan kita sebagai pendamping atau pendidik agar siswa yang berprestasi rendah tersebut dapat berhasil untuk menggapai untuk menggapai apa yang diinginkan dan melewati tantangan-tantangan yang dihadapinya kayak gitu. Selanjutnya itu ada siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan. Nah, dalam hal ini siswa yang menghindari kegagalan atau siswa yang takut akan gagal itu lebih memilih untuk melindungi kepantasan dirinya atau melindungi harga diri mereka. Tapi caranya itu atau strategi yang dilakukannya itu tidak efektif. Nah, strateginya itu antara lain itu tidak tampil. Tidak tampil di sini maksudnya itu tidak mau mencoba. Yang dimana contohnya itu ketika guru masuk kelas terus memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa yang di kelasnya. Nah, siswa yang melindungi kepantasan diri ini atau yang menghindari kegagalan biasanya itu menunduk ketika dikasih pertanyaan oleh guru dan menghindari kontak mata. Karena apa? Karena siswa tersebut takut ditunjuk oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan. Atau misalnya lagi pas gurunya itu kasih pertanyaan kepada kelasnya. Nah, siswa yang menghindari kegagalan dan melindungi kepantasan dirinya itu biasanya itu ciri-cirinya itu menjawab pertanyaan gurunya itu dengan suara yang paling keras dari siswa-siswa yang lain. Itu dalam hal itu bukan siswa tersebut mau dianggap aktif oleh gurunya, tapi siswa tersebut berharap bahwa gurunya itu tidak menunjuknya lagi. Tapi guru tersebut bisa menunjuk siswa yang lain yang terlihat lebih pendiam atau tidak mengikuti siswa-siswa lain dalam menjawab pertanyaan gitu. Terus yang kedua itu ada penundaan. Penundaan di sini itu maksudnya menunda-nunda pekerjaan. Misalnya itu guru kasih waktu untuk siswanya untuk belajar gitu, mengulang pelajaran. Nah, siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan itu biasanya itu menunda waktu belajarnya sampai akhir waktu yang dikasih oleh gurunya. Nah, kalau misalnya nanti dia pas udah di akhir, dia tuh bakal menyalahkan kegagalan pada manajemen waktu yang buruk. Jadi itu dia merasa bahwa dia itu gagal dalam manajemen waktu yang buruk. Sehingga sekitarnya itu beranggapan bahwa siswa tersebut tidak kompeten. Nah, ini salah satu strategi siswa untuk menghindari kegagalan yang tidak efektif. Yang ketiga itu menetapkan tujuan tidak terjangkau. Dalam hal ini siswa itu menetapkan tujuan begitu tinggi yang hampir tidak mungkin berhasil. Kan setiap individu itu biasanya tuh siswa-siswa atau misalnya orang itu menaruh tujuan itu pada tingkat yang bisa dijangkau, pada tingkat yang emang benar-benar mau dicapai. Tapi kalau misalnya siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan dalam strategi yang tidak efektif, biasanya menetapkan tujuan tidak terjangkau. Jadi siswa tersebut berpikir bahwa jika ia menaruh tujuan yang terlalu tinggi, yang sangat tinggi, itu yang memang semua orang atau sebagian besar orang tidak bisa mencapainya. Jadi siswa tersebut merasa aman dan merasa dapat terhindar dari sebuah kegagalan. Selanjutnya itu ada strategi untuk membantu siswa mengurangi keasyikan dengan cara melindungi diri dan menghindari kegagalan. Ini menurut Covington dan Ted 1996. Strateginya itu antara lain, yang pertama itu pandu siswa dalam menetapkan tujuan yang menantang namun realistis. Nah, misalnya siswa tersebut memiliki cita-cita untuk menjadi guru atau untuk menjadi dosen. Nah, kita pandu siswa tersebut
untuk mendapatkan tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mengejar cita-citanya agar menjadi dosen. Tujuannya itu untuk mendapatkan nilai terbaik agar mudah mendapatkan universitas yang terbaik juga dan mudah untuk menjadi dosen gitu. Nah, itu kita pandu gitu. Kan itu realistis kan? Maksudnya setiap orang itu jika ada kemauan dan memiliki cita-cita pasti bisa mencapainya kayak gitu. Nah, itu kita pandu gitu. Tujuan yang menantang namun realistis. Yang kedua itu bantu siswa memperkuat hubungan antara usaha mereka dan harga diri. Nah, di sini kita itu memotivasi gitu. Kita motivasi bahwa bagaimana caranya supaya siswa tersebut bisa mencapai cita-citanya. Entah dengan mereka harus berusaha sekuat mungkin, mereka harus belajar dari sekarang, mereka harus memperdalam ilmu agar mereka itu mendapatkan nilai yang baik dan bisa kuliah di tempat yang terbaik agar bisa menyalurkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Yang ketiga itu dorong siswa untuk memiliki keyakinan positif tentang kemampuan mereka. Nah, di sini biasanya kan kalau misalnya siswa-siswa itu udah ada yang kelihatan gitu. Ada beberapa siswa itu kelihatan kemampuannya tuh di mana gitu. Kemampuannya itu dalam bidang apa. Nah, kita sebagai pendidik atau pendamping, kita itu harus mendorong siswa agar siswa tersebut yakin akan tujuannya tadi, yakin akan akan tantangan-tantangan yang akan dihadapinya itu bisa dilewati gitu. Jadi mereka itu sebenarnya mereka mampu dan kita mendorongnya dengan motivasi dan dukungan gitu. Nah, selanjutnya itu ada siswa yang menunda. Menurut Scrow, Watkins, dan Olafson 2007, cara lain siswa dapat gagal untuk mencapai potensi mereka adalah menunda-nunda secara teratur. Nah, jadi dengan menunda-nunda pekerjaan itu juga dapat menghambat siswa untuk berprestasi. Penundaan dapat berupa banyak bentuk, itu menurut University of Illinois Pusat Konseling 1996. Penundaan tersebut itu yang pertama mengabaikan tugas dengan harapan bahwa tugas tersebut akan hilang. Jadi ketika diberi tugas oleh gurunya, siswa tersebut mengabaikan tugas yang dikasih gitu. Misalnya ketika siswa tersebut melihat tugasnya itu ada di kadar yang sulit gitu. Dan akhirnya siswa tersebut mengabaikan karena tidak bisa mengerjakannya dan berharap tugas itu akan hilang. Nah, yang kedua itu meremehkan pekerjaan yang terlibat dalam tugas. Ketika siswa tersebut dikasih tugas oleh gurunya, siswa tersebut meremehkan tugas-tugas yang diberikan. Jadi misalnya siswa tersebut disuruh mencari contoh-contoh soal yang lain yang hampir mirip dengan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Tapi karena siswa tersebut meremehkan, akhirnya tugas-tugas tersebut tidak selesai. Nah, terus selanjutnya itu menghabiskan waktu di permainan komputer dan internet. Nah, anak-anak zaman sekarang itu lebih suka bermain komputer atau HP, pokoknya bermain internet. Nah, menghabiskan waktu berjam-jam di komputer dan internet itu bisa menghambat prestasi siswa. Selanjutnya itu mengganti kegiatan yang layak, tetapi dengan prioritas lebih rendah, seperti membersihkan salah satu kamar. Nah, misalnya siswa tersebut dikasih tugas sama gurunya, dikasih tugas matematika. Nah, kalau misalnya dikasih tugas matematika kan harusnya siswa tersebut memahami cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikasih gitu. Cara menyelesaikannya kayak gimana gitu. Terus memahami juga. Tetapi siswa tersebut itu mengalihkan gitu. Jadi bukannya mengerjakan tugas tersebut, tetapi malah mengerjakan kegiatan yang lain. Misalnya seperti membersihkan kamar atau menghias kamar, padahal yang lebih prioritas itu mengerjakan tugas. Selanjutnya itu percaya bahwa penundaan kecil diulang tidak akan menyakiti. Tadi dari meremehkan tugas itu kan kalau misalnya meremehkan tugas nih, dikasih tugas misalnya matematika. Nah, siswa tersebut berpikir,
kalau misalnya ada yang belum paham bisa lihat sama teman, ada yang belum paham bisa nyontek sama teman gitu. Nah, dan di situ siswa itu berpikir gitu, dan percaya bahwa penundaan kecil diulang tidak akan menyakiti. Jadi kalau misalnya hal tersebut misalnya dia nyontek lagi atau misalnya dia lihat lagi ke teman, itu tidak akan menyakiti. Jadi dia itu jadi kayak terbiasa untuk mencontek kepada temannya. Selanjutnya itu tekun hanya pada bagian dari tugas. Tekun hanya pada bagian dari tugas itu maksudnya dia itu misalnya dikasih tugas IPA gitu, IPA. Nah kan di buku kan penjelasannya banyak. Terus pas itu dikasih tugas, misalnya kayak sekarang kan lagi belajar, lagi sistem belajarnya online. Nah pasti kan kalau misalnya di buku IPA kan ada penjelasan banyak tentang misalnya tentang perkembangan manusia atau apa kayak gitu. Nah dikasih tugas sama gurunya, dikasih soal-soal yang harus dijawab gitu, dan jawabannya itu kan ada di buku-buku tersebut. Nah kan guru itu maksudnya nggak ngasih tugas yang jawabannya itu satu buku gitu, pasti jawabannya itu hanya sebagian dari buku atau misalnya inti-intinya dari buku tersebut. Nah siswa tersebut hanya menekuni atau hanya memahami jawaban yang harus dijawab pada pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Jadi dia itu hanya memahami sehingga yaitu hanya paham sama jawaban dari persoalan-persoalan yang dikasih oleh gurunya. Nah selanjutnya itu menjadi tidak berdaya saat harus memilih antara dua alternatif. Nah ini contohnya itu misal ada dua PR, ada dua pekerjaan rumah, yang satu matematika, yang satu IPA. Nah siswa tersebut ketika mau mengerjakan matematika kurang paham cara menyelesaikannya kayak gimana, terus soal-soalnya itu mengerjakan yang mau dikerjain dulu yang mana gitu. Nah sedangkan IPA pas dilihat soal-soalnya juga bingung gitu, ini jawabannya ada di mana, mulai jawabnya kayak gimana. Akhirnya hanya karena ada dua pilihan tersebut, terus siswa tersebut bingung mau ngerjain yang mana. Akhirnya karena menunda waktu juga sama menunda pekerjaan, akhirnya dua tugas tersebut tidak terselesaikan. Dua tugas tersebut terabaikan karena dia bingung mau ngerjain yang mana dulu, akhirnya malah main game gitu atau malah main komputer kayak gitu. Selanjutnya itu siswa yang perfeksionis. Perfeksionisme itu terkadang menjadi alasan yang mendasari penundaan. Biasanya seseorang yang perfeksionis itu sangat tidak ingin adanya kegagalan. Jadi perfeksionis itu berpikir bahwa kesalahan tidak pernah diterima. Jadi seorang perfeksionis itu harus selalu performa tinggi yang diraihnya. Nah depresi, kecemasan, dan gangguan makan adalah hasil umum perfeksionis. Itu menurut Rice dan kawan-kawan 2007. Jadi karena perfeksionis ini juga dapat menghambat siswa dalam berprestasi. Jadi perfeksionis ini bisa menimbulkan depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Depresi ini jika siswa yang perfeksionis menghadapi kegagalan atau tidak bisa melewati sebuah tantangan, itu bisa menimbulkan depresi atau kecemasan. Ketika siswa tersebut menghadapi suatu tantangan, dan pasti siswa tersebut merasa cemas karena takut tidak bisa melewati tantangan tersebut, karena yang ia inginkan hanyalah performa tinggi yang diraihnya, hanyalah sebuah hasil yang harus benar-benar dicapai kayak gitu. Itu siswa yang perfeksionis. Untuk selanjutnya itu siswa dengan kecemasan tinggi. Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan yang sangat jelas terhadap ketakutan. Ketika siswa itu menghadapi tantangan tadi, maka siswa itu mengalami kecemasan gitu. Dia mengalami ketakutan bahwa dia tidak bisa untuk melewati tantangan
yang dihadapinya. Nah, menurut Wakefield dan kawan-kawan 2006, beberapa tingkat kecemasan siswa yang tinggi adalah hasil dari harapan prestasi yang tidak realistis dan tekanan orang tua. Nah, tekanan orang tua juga itu bisa menimbulkan kecemasan yang tinggi terhadap siswa. Misalnya tekanan orang tua yang harus siswanya itu harus terus belajar demi mendapatkan nilai yang baik. Padahal siswa itu kan memiliki kemampuan masing-masing dan memiliki kekurangannya masing-masing. Jadi sebagai pendidik atau pendamping itu harus mengetahui dan memahami anaknya kayak gitu. Harus memahami apa yang siswa itu mampu hadapi, mampu kerjakan, apa yang siswa itu tidak mampu kerjakan atau mampu hadapi, agar minimalisir adanya kecemasan yang tinggi terhadap siswa. Nah, kalau misalnya menurut Eccles, Wakefield, dan Schiffel 1998 yang mengatakan bahwa bagi banyak siswa kecemasan meningkat di tahun sekolah karena mereka lebih sering menghadapi evaluasi, perbandingan sosial, dan bagi beberapa pengalaman kegagalan. Nah, kalau misalnya menurut Eccles ini siswa itu kecemasan siswa itu meningkat ketika di masa-masa sekolah, karena dia itu kan mungkin menghadapi evaluasi. Misalnya dia bertingkah yang kurang sopan di kelas terhadap gurunya, kan dievaluasi, dikasih tahu kamu tuh nggak boleh kayak gini, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan bagi siswa. Terus perbandingan sosial, misalnya di kelas dia itu termasuk siswa yang pendiam, atau dia itu termasuk siswa yang sedikit temannya, itu akan menimbulkan kecemasan bagi siswa tersebut. Terus juga pengalaman kegagalan, misal di kelasnya itu ketika siswa tersebut disuruh menjawab soal atau pertanyaan oleh gurunya, siswa itu tidak bisa gitu. Terus ketika gurunya itu melemparkan pertanyaan tersebut kepada temannya dan temannya itu bisa menjawab. Nah, di situ siswa juga bisa menimbulkan kecemasan yang tinggi, cemas bahwa mungkin merasa siswa itu kurang pintar atau misalnya apa kayak gitu. Untuk yang terakhir, siswa yang tidak tertarik atau terasing. Menurut Tropi 1998 yang berpendapat bahwa masalah motivasi paling sulit di antara siswa apatis, tidak tertarik dalam belajar, atau terasing dari pelajaran sekolah. Maksudnya itu yang pertama itu siswa apatis. Jadi siswa itu hanya mengikuti pelajaran, tidak pasif gitu, pasif dalam belajar, tidak mau meningkatkan potensinya, tidak mau mencoba untuk berbaur dengan yang lain, tidak mau untuk meningkatkan prestasinya kayak gitu. Terus tidak tertarik dalam belajar. Siswa itu tidak tertarik dalam belajar. Siswa itu ketika belajar ya dia akan mengabaikan pelajaran-pelajaran yang diajari oleh gurunya, karena benar-benar siswa itu tidak tidak tertarik dalam belajar atau terasing dari pelajaran sekolah. Misalnya siswa tersebut kurang dalam pelajaran matematika dan siswa tersebut merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan dalam matematika. Akhirnya siswa tersebut merasa terasing dari pelajaran matematika tersebut, yang dimana akhirnya siswa tersebut hanya mungkin dapat mengandalkan teman gitu ketika mengerjakan soal-soal, melihat ke temannya atau memanfaatkan jawaban dari temannya kayak gitu.